Waalaikumsalam Alhamdulillah. Bapak Ibu yang Muhammad Fisabilillah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat. Hari ini kita masih dapat berkumpul di Masjid Fisabilillah dalam acara pengajian rutin setiap pagi yang hari ini akan diisi oleh teman Ustaz Khairuddin dengan mengambil tema yaitu jangan merusak amal. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat yang kita dapat. Kepada Ustaz Khairuddin, waktu kami berikan seluas untuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid dan Ustaz Fikri, para hadirin sekalian, Ustaz Bertakwa, Ustaz Pemir, Ustaz siswa, orang tua kami, Bapak Menori, jemaah sekalian, Bapak sekalian, Pak Effendi. Mohon maaf tidak semuanya saya sebutkan. Mudah-mudahan tidak mengulangi rasa hormat saya, insyaallah. Kita awali dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya sehingga alhamdulillah pagi ini kita dapat melaksanakan perintah Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Perintahnya salat subuh, sunnahnya Nabi, kecintaan Nabi, melaksanakannya dengan berjamaah, dua-duanya alhamdulillah dapat kita laksanakan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga terus tercurah limpah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sosok pribadi yang sempurna, patut dan harusnya memang menjadi teladan bagi kita umatnya yang mengaku bahwa kita cinta kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya kita membahas tentang kalimat mutiara dalam Al-Hikam. Yang pertama, untuk mengingatkan kembali, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsan raja' 'inda wujudiz zalal. Kalimat pertama ini berkaitan dengan mengingatkan kita sebenarnya bahwa jangan sampai kita bersombong diri karena amal soleh kita. Setengah dari tanda bahwa seseorang itu atau alamat tanda-tanda dari seseorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu kurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan kesalahan. Nah, pembahasan yang sebelumnya kita berbicara tentang keutamaan basmalah, ya.
agar amal-amal soleh kita itu bernilai pahala, atau segala sesuatu yang kita lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam penjelasan kalimat tersebut. Sehingga setiap gerak kita, tingkah laku kita, bahkan semua effort usaha yang kita lakukan, jika diawali dengan basmalah, maka insya Allah semuanya akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lupa, ya, kullu amrin ibadan la yabda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka terputus terpotong. Diingatkan bahwa kalau kita sampai tidak mengawali amal-amal kita dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka terputuslah. Dalam arti di sini terputus keberkahannya dan seterusnya. Jika keberkahan dari amal itu hilang, bisa dipastikan bahwa amal itu tidak bernilai sama sekali, bisa jadi gitu ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang kita perlu mengingat kembali bahwa zahirnya syariat itu menyuruh kita untuk beramal, sedangkan hakikat dari syariat atau aturan Allah itu melarang kita untuk menyandarkan diri pada amal tersebut. Saat kita sudah melakukan amal, ini adalah bagian dari kita melaksanakan perintah, karena Allah perintahkan gitu ya. Aqimis shalah, maka kita melaksanakan sholat. Maka setelah itu kita diperintahkan untuk shaum Ramadan misalnya. Kita melakukannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Cuma setiap kita melaksanakan amal-amal itu perlu kita ingat ulang, bukan lantas kita menyandarkan diri pada amal yang kita lakukan, ya, sehingga kita merasa alhamdulillah sholat, insya Allah lah, kalau cuma sebatas melakukan dosa-dosa kecil tidak masalah, gitu ya. Oh alhamdulillah la puasa, la shaum, atau kita sudah zakat, bahkan nilai zakat kita mungkin karena Allah kasih kecukupan, nilai zakatnya besar, ya aku nilai zakat banyak yang bahkan infak setiap Jumat, bahkan tiap hari. Kalau cuma ngambil tanda tangan dikit-dikit tidak perlu lah, ya. Merasa bahwa apa, keburukan itu tidak bermasalah baginya, tidak berefek pada dirinya karena dia merasa banyak amalnya. Sudah kita berangkat haji, atau alhamdulillah kemarin kita yang belum berangkat sudah menyembelih kurban. Itu kan amal-amal besar. Berangkat haji dengan dana besar, usaha besar, dengan effort besar. Memang harusnya dampaknya adalah kita dapat pahala besar sekali itu ya. Tapi karena kita merasa ayah pula berangkat haji misalnya, ayah pula motong kurban, gitu kan. Lantas merasa bahwa insya Allah lah amal-amal di bulan ini lah cukup, gitu ya. Kalau cuma salah-salah dikit tidak apa-apa, ya. Na'udzubillah. Ya. Tidak. Karena amal yang kita lakukan, makin kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Dengan sembelihan yang kita sembelih pada hari kemarin atau berapa hari, 2 hari gitu ya kemarin, maka kita merasa bahwa ya Allah, sembelihan ini bukti bahwa aku berusaha untuk menyembelih sombongku, menyembelih ujubku, menyembelih rasa banggaku terhadap diriku dan seterusnya. Sehingga kita merasa bahwa ya aku bukanlah siapa-siapa sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka suatu ketika ya, Abdullah bin Umar menceritakan ya, para sahabat ini berkumpul lantas mengungkapkan satu kalimat yang tiba-tiba ini menggerakkan Allah mengirimkan wahyu kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika para sahabat ini berbincang lah, kita nih, kalau bahasa kita mungkin, kita nih adalah orang paling dekat Nabi, orang mulia insya Allah. Amal soleh jangan ditanya lagi. Insya Allah lakukan. Kalau cuma sebatas perintah-perintah wajib dan sunnah itu sudah menjadi kebiasaan.
Insya Allah yakinlah bahwa setiap yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah. Ungkapan beliau begitu. Lantas apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu perintah, satu wahyu. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'mal. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulmu, tapi ingat, ketaatan-ketaatan yang sudah kamu lakukan itu jangan hilang begitu saja. Ya, jangan kau rusak begitu saja. Karena kita tahu bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan rusaknya amal soleh yang kita lakukan. Sudah berusaha besar, berangkat gitu haji, sudah berkurban dengan biaya besar gitu kan. Bahkan effort kalau yang nyembelih dewek itu misalnya gitu kan. Nyeseti pulau, bagikan dewek misalnya gitu dan lain sebagainya. Usaha itu tidak yang ringan. Ya kita alhamdulillah ringan karena gotong royong, agak ringan. Tapi kalau secara pribadi itu berat. Harusnya usaha berat ini berdampak amal soleh atau pahala besar bagi kita insya Allah. Jangan kau rusak itu. Sholat kita subuh, beratnya berangkat subuh ini rasanya, gitu kan? Bisa bangun subuh itu masya Allah. Melangkah dari rumah ke sini itu usaha lagi. Jangan kau rusak itu. Bahasa Allah. Ya, karena ternyata dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan, la alamanna aqwaman min ummati. Aku benar-benar melihat salah satu kaum dari umatku ini ya, dia datang bihasanatin mislu jibal tihamah. Dia datang dengan kebaikan yang banyak sekali seperti jibal tihamah, dengan seperti gunung tihamah. Tapi ternyata apa? Allah merubahnya seperti haba mansura. Bertemu dengan Allah semua kebaikan itu hilang begitu saja berterbangan ya, seperti bulu-bulu yang dihembuskan. Hilang habis. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa mereka ini sebenarnya? Jangan-jangan kayak kami ini jadi bagian ini karena kami tidak tahu. Ya Rasul, tolong sampaikan. Kata Rasulullah SAW, ya mereka itu minkum, gitu. Mereka adalah bagian dari kalian. Ya, ya'khuduna al-laila kama ta'khudun. Bahkan mereka itu sholat malam seperti kalian sholat malam. Namun jika ada kesempatan untuk melakukan keburukan intahaku, maka dia sudah melakukan saja itu tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena merasa dia sudah baik gitu ya. Yang tadi kita sampaikan dengan kalimat pertama, nuqsanur roja. Ada kurangnya rasa pengharapan kepada Allah karena merasa bahwa amal-amal solehnya sudah mencakupi dirinya. Insya Allah aku jadi orang selamat insya Allah karena amal solehku yang banyak. Insya Allah aku masuk surga lah dengan apa yang aku sudah lakukan. Gitu. Padahal ternyata saat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala amal soleh yang sudah dipupuk. Jadi banyak itu tidak bernilai sedikit pun di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah, subhanahu. Jangan sampai mudah-mudahan kita diterangi hati kita, diikhlaskan amal kita, dan mudah-mudahan jauh dari rasa sombong dalam diri. Nah ini juga yang ternyata menyebabkan iblis ya dapat bertanya Allah, merasa bahwa ana khairum minhum, aku lebih baik daripada mereka. Saat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bersujud pada Adam, ya, dia merasa bahwa aku ini dari aku, dia dari tanah. Baik dan mulialah aku dibandingkan dia. Merasa seperti itu. Nauzubillah subhanahu. Jadi ada 3 poin di mana amal itu bisa rusak. Ya. Yang pertama adalah kalau misalnya kita beramal tapi kita melakukan keburukan besar atau dosa besar. Yang kedua kita ini beramal tapi kita sebenarnya tidak berbakti pada Rasul Allah dan Rasul. Apa bahasanya? Durhaka kepada Allah dan Rasul. Kita STMJ bahasanya, salat terus, maksiat masih terus juga. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita pelan-pelan memperbaiki.
dalam sendiri kita biasakan ya menghiasi kebaikan, ya tidak hanya di dalam kerumunan banyak orang yang kita perlihatkan kebaikan-kebaikan kita, tapi kebaikan itu memang ikhlas lillahi ta'ala bahkan dalam sendiri kita, insya Allah. Yang ketiga adalah, nah ini berkaitan dengan penyakit-penyakit hati yang kita tahu bahwa hati kita itu berbolak-balik. Maka kita sering diajarkan untuk doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'ah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balik hati kami ini, ya Allah. Bisa jadi saat ini kita taatnya dengan taat yang sebenarnya, mungkin bisa jadi nanti agak kurang taatnya. Maka ya Allah, bantu kami untuk tetap dalam ketaatan, tetap dalam kebaikan agama ini, ya Allah Subhanahu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan beberapa poin ini bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa amalkan dalam keseharian kita dalam rangka membiasakan diri sampai mati kita dalam kebaikan, sehingga nanti kita wafat dalam husnul khatimah. Diakhiri dengan sebuah ungkapan ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menyampaikan tentang bahwa ada seorang beramal baik tapi amal baiknya membuat dia masuk ke dalam neraka. Ada orang yang berbuat buruk tapi keburukannya malah membuatnya masuk ke dalam surga. Penjelasannya, kata beliau, kebaikan yang dia lakukan menyebabkan dia masuk neraka karena dia merasa bahwa kebaikan itu cukup baik baginya dan bangga diri. Karena kebanggaan diri dan ujub itu tadi, maka Allah biarkan saja dia begitu saja sampai akhir hayatnya. Setiap amal membuatnya bangga, rusak amalnya. Beramal membuatnya terlalu sombong gitu ya, rusak amalnya dan seterusnya sampai akhirnya wafat dalam kondisi su'ul khatimah, tidak mendapatkan amal soleh sedikitpun. Ada orang yang berbuat salah tapi malah menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah karena kesalahan pertama itu membuatnya menyesal sehingga berusaha memperbaiki dirinya, terus menerus merasa bahwa dia bukan siapa-siapa dan memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari keburukan sampai akhirnya menjadi kebiasaan dirinya. Setiap salah dia istighfar, merasa menyesal kepada Allah. Sehingga sepanjang hayatnya dia gunakan untuk memperbaiki dirinya karena dia ingat salahnya dulu. Sampai akhirnya Allah wafatkan dalam kondisi memperbaiki diri dan husnul khatimah. Masuklah dia dari bagian ahli surga. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian kita yang berjudul jangan merusak amal. Mungkin dari bapak-bapak atau dari Novel ada yang mau disampaikan atau mau bertanyakan, kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Baik, itu bisa lepas dari keburukan. Karena bahwa kebaikan pasti di sampingnya adalah keburukan. Kemarin tadi kita mengatakan bahwa kita tidak lepas dari suatu pengharapan kepada Allah. Yang kedua, kita tidak lepas dari pengucapan Bismillah untuk menjoi setiap apa yang kita lakukan. Dari kedua aspek itu memang Allah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu mengharapkan kepada saya, jangan mengharap kepada manusia. Dan sebenarnya di situ yang jadi pertanyaan saya, bagaimana pengharapan kita
Moga moga moga. Yang kedua adalah bismillah. Tadi sempat disebutkan secara fikih. Bismillah itu adalah segala satu dengan asma Allah. Sementara kita bawa dengan mohon maaf untuk Allah ada di dalam Quran kita berapa? Quran itu juga Allah juga membolak-balik kita. Allah juga suatu kejelekan melindungi sama dia. Apakah sebaiknya bismillah itu harus kita benar-benar berserah kepada Allah. Baik. Ini yang mau mencerahkan, butuh pencerahan pula ini kan. Baik, yang pertama tadi ikhlas itu yang seperti apa bahasanya gitu ya. Pengharapan yang sebenarnya ya. Pengharapan itu harusnya gimana? Gini, kita awali dengan menyadari bahwa kita adalah manusia dengan kondisi yang sudah Allah jelaskan. Ya, manusia itu yang dijelaskan oleh Rasul SAW, mahadul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Ya. Maka diajarkan oleh Nabi wa'adbi sayyi'atal hasanata. Kalaulah ternyata kamu berbuat buruk, maka ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Dalam arti saat kita sadar, oh ini salah, istighfar kita pertama. Kalau salah lagi, sholat kita minta ampun. Gitu. Dan seterusnya. Bahwa kesalahan yang kita lakukan jangan dibiarkan begitu saja. Upayakan untuk mendampingi kesalahan yang sudah kita lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Tadi seperti yang saya jelaskan yang ini. Ada orang berbuat buruk, tapi setelahnya dia merubahnya atau memperbaikinya dengan kebaikan. Kita sadar bahwa satu kebaikan bisa terhapus begitu saja dengan satu keburukan. Begitupun keburukan, kalau ya kita tidak tahu kan nilai keburukan sebesar kecil gitu kan di mata Allah. Karena kita tidak menyadari itu, ya kesalahan ini harus kita hapuskan dengan kebaikan. Ayo banyakin baik, insya Allah mudah-mudahan. Nah, ini kan karena kita kembalikan kepada Allah, ya Allah hapuskan salahku dengan kebaikan yang sudah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masuk juga ya. Yang kedua tadi Pak, lupa saya. Bismillah ya. Oke, Bismillah ya. Iya. Bismillah. Bagaimana seharusnya Bismillah itulah bahasanya itu. Karena memang kadang-kadang itu tasmiyah hanya sebatas mulut saja, gitu kan? Nah, hanya sebatas mulut saja. Ini berkaitan dengan tadi ya, memperbaiki pengharapan kepada Allah itu kalau misalnya amal soleh kita mulai dengan niat yang baik dulu. Memang. Nah, Masya Allah ini kalau misalnya Al-Imam Syafi'i membiasakan dengan menjaharkan niat dalam rangka memperbaiki kondisi amal soleh kita biar lebih matang, mantap gitu ya. Maka ini bisa jadi alternatif usaha kita memperbaiki kualitas pengharapan kepada Allah dan amal soleh kita. Maka kita usahakan benar-benar sebelum beramal itu niatin benar-benar lillahi ta'ala. Meskipun kita sadar di tengah perjalanan amal itu bisa berubah-ubah gitu ya. Bisa berubah-ubah. Tapi bismillah insya Allah ya. Kembalikan. Kalau Allah ternyata berubah, kembalikan lagi. Berubah, kembalikan lagi. Adbi sayyi'atal hasanah. Kalau rusak niatmu, perbaiki niatmu. Rusak, perbaiki, tajdid dan seterusnya. Gitu ya. Karena tadi posisi kita ini memang makhluk yang banyak salahnya gitu. Maka saat salah perbaiki, termasuk dalam niat. Bahkan kalau misalnya kita ngomong sholat dulu ya, niat kita bismillah sudah gitu ya. Usallinya sudah tepat gitu ya. Takbirnya sudah insya Allah. Baca iftitah dan surat Al-Fatihahnya sudah insya Allah sudah lillahi ta'ala dan berhadapan dengan Allah bahasanya itu. Tiba-tiba tidak sengaja teringat sesuatu gitu kan. Tidak sengaja. Atau mungkin di saat sujud kita gitu ya. Lengah kita misalnya.
dan seterusnya. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Maka bagaimana menanamkan bismillah itu benar-benar sampai ke dalam hati kita. Ini tadi kita diingatkan bahwa kalau bahasa Ibnu Athaillah itu dia mengingatkan sudah sebenarnya ya, nilai dari syariat yang Allah atur itu memang memerintahkan kita berbuat, tapi jangan sampai ya hakikat amal itu kau lupa. Apa hakikat dari kita beramal? Pengharapan kepada Allah kan, gitu ya. Keridhaan dari Allah. Apakah dengan kita merasa amal itu bagus lantas dapat ridho Allah? Apakah dengan merasa bahwa kita sudah melakukan amal dengan sebaik mungkin, berbangga lantas itu dapat nilai baik dari Allah? Enggak. Tapi yang dinilai dari setiap usaha kita beramal adalah kita ini berpasrah diri kepada Allahnya itu. Jadi amal soleh itu bukan lantas membuat kita, aku sholat masuk surga, sholat masuk surga. Bukan begitu saja, tapi sholat karena Allah, mudah-mudahan Allah ridho, masukkan ke surga. Nah, gitu. Agak lebih panjang gitu kan nilainya. Tidak selesai rasanya dengan puasa masuk surga saja, gitu kan. Seharusnya kita berpikir seperti itu. Ini sebenarnya usaha untuk melembutkan hati saja. Gitu. Kalau kita lepas, sudah bahaya. Puasa kita tidak lagi bernilai melembutkan hati, malah merasa sombong gitu kan. Kalau puasa 30 hari full tanpa melihat yang buruk, tanpa makan ya gitu ya. Atau tanpa merusaknya sedikit pun. Insya Allah lah takwa insya Allah. Cak Yonian lah cuma. Cak Yonian. Allah a'lam. Ada 2 poin yang saya dapat tadi. Kalau misalnya masih ada yang belum, monggo. Ada nggak? Tolak ukur. Nah, ini tolak ukur. Tolak ukur keberhasilan gitu ya. Iya, tolak ukur keberhasilan. Maka yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala difirmankan, ya kalau orang sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Baiknya niat, baiknya pengharapan kepada Allah menghasilkan sholat yang baik, amal yang baik. Amal yang baik mendatangkan akhlak. Akhlak yang baik itu tadi adalah hasil natijah dari apa yang sudah kita lakukan yang memang dipenuhi dengan pengharapan pada Allah. Itu hasilnya. Tolak ukurnya adalah perubahan. Tadi keburukan yang dilakukan merubahnya menjadi baik, itu tolak ukur diterima, diridai Allah atas amal yang dia lakukan. Allah itu tidak mungkin menjerumuskan hambanya kepada keburukan begitu saja gitu ya. Sebenarnya bisa jadi ya banyaknya ujian dan lain sebagainya yang kita dapati, baik ujian secara fisik ataupun bahkan diuji dengan nikmat gitu ya, itu akhirnya adalah pada dia menyadari dirinya sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gitu. Mungkin tolak ukur ini kelihatan tidak yang terukur niat gitu ya. Tapi yang minimal ada perubahan diri. Jadi orang yang soleh itu bertemu dengan orang soleh pasti berhasil menjadi pribadi yang lebih soleh gitu. Insya Allah. Orang soleh beramal soleh, insya Allah jadi soleh gitu. Orang yang belum soleh beramal soleh jadi soleh. Makin soleh dia dengan amal-amal yang dia lakukan. Tolak ukur mungkin secara pribadi karena kita tidak bisa menilai siapapun ya. Menilainya adalah pribadi. Aku menilai diriku, aku belum cukup baik. Tidak lantas menilai orang lain ya. Maka tolak ukur ini untuk pribadi bukan ke orang lain. Kadang-kadang kita salah kaprah. Tolak ukur penilaian kadang kita gunakan ke orang lain, kita tunjuk haji baik, haji tapi cak itu. Katanya Ustadz baik, cak itu misalnya gitu. Harusnya itu bukan ranah kita untuk menghakimi siapapun. Ya, bukan ranah kita untuk menghakimi siapapun, menilai siapapun. Harusnya itu ini muslim banyak tapi cak ini misalnya gitu lah. Nonjoknya tuh balik ke kita. Muslim, katanya umat Nabi Muhammad cinta Nabi tapi cak ini gitu lah. Sehingga kita itu apa ya? Nonjoknya tuh kita dewek bukan ke yang lain. Kalau kita lah bagus barulah ya mungkin bisa memberikan arahan, tapi itu bukan bulok ya. Cuma sebatas mengingatkan, bukan menghakimi gitu ya. Mengingatkan tuh ya ngomong ini gitu ya, atau memberikan contoh gitu ya. Bukan lantas ada wong buruk lantas kita judge buruk gitu, hakimi dia buruk dan seterusnya.
nak dekat lagi tidak galak gitu kan. Seolah-olah paling suci. Nah, ayo gitu, naudzubillah, semua naudzubillah. Ya, oh, ada gitu Pak ya. Banyak lagi nih besok. Cukup? Ada? Minggu depan. PR Ustaz Nopi ini masih banyak besok. Yang kita lakukan menjadi amal yang menambahkan kesolehan kita ya. Dan kita berharap subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Kita berdoa kepada Allah bahwa pemilik ilmu itu Allah. Kita memunajatkan diri meminta kepada Allah ya, agar ilmu itu datang sebagai pencerah dalam kehidupan kita, nantinya menjadi ilmu yang manfaat dan seterusnya. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Pada Allah saya mohon ampun. Pada bapak-bapak jemaah sekalian, jika ada sesuatu yang salah mohon disampaikan, diingatkan ya. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pengajian kita pada minggu ini. Semoga pengajian ini kita mendapat banyak ilmu, terutama hari ini yaitu ilmu tentang ikhlas dan pengharapan kepada Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan kepada Allah Subhanahu pun. Marilah kita duduk pada hari ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.